warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang status proses pada sistem operasi. Oke, kita langsung saja pada materinya, yaitu konsep kerja proses dan thread atau sistem operasi. Proses adalah konsep pokok dari sistem operasi. Berbagai macam definisi mengenai proses telah dicetuskan. Secara sederhana, proses adalah sebuah program yang dieksekusi dan proses merupakan unit kerja terkecil yang secara individu memiliki sumber daya dan dijadwalkan sistem operasi. Jadi, sistem operasi ini mengelola semua proses di dalam sistem dan mengalokasikan sumber daya ke proses sesuai kebutuhan. Jadi, secara informal, proses adalah program dalam eksekusi suatu proses, lebih dari kode program, di mana kadangkala dikenal sebagai bagian tulisan. Kemudian proses juga termaksud aktivitas yang sedang terjadi, sebagaimana digambarkan oleh nilai pada program counter dan isi dari daftar atau prosesor tersebut. Kemudian kita lanjut. Jadi status proses. Proses yang dieksekusi mempunyai 5 status yang terdiri dari, yaitu A. New atau pembentukan suatu proses, kemudian B. Running atau instruksi yang sedang dieksekusi, kemudian C. Waiting atau proses menunggu untuk beberapa event yang terjadi, kemudian D. Ready atau proses menunggu untuk dialirkan ke pemroses atau proses, kemudian E. Terminated, proses telah selesai dieksekusikan. Jadi kita bisa lihat ada pada gambar diagram status proses, yaitu ada new, ready, running, input, dan lainnya. Kemudian kita lanjut. Proses control block atau PCB. Setiap proses digambarkan dalam sistem operasi oleh sebuah proses control block atau PCB. Jadi ini juga disebut sebuah control block. Kemudian PCB ini berisikan banyak bagian dari informasi yang berhubungan dengan sebuah proses yang spesifik. Termaksud hal-hal di bawah ini, yaitu status proses. Status proses yang mungkin adalah new, ready, running, waiting, halted, dan seterusnya. Kemudian program counter, yaitu suatu penghitung yang mengidentifikasikan alamat dari instruksi selanjutnya yang akan dieksekusi untuk proses tersebut. Kemudian CPU register. CPU register ini bervariasi dalam jumlah dan tipenya, tergantung pada arsitektur komputer. Kemudian yaitu informasi manajemen memori. Informasi manajemen memori ini dapat termaksud suatu informasi sebagai nilai dari dasar dan batas register, tabel page atau halaman, atau tabel segmen, tergantung pada sistem memori yang digunakan oleh sistem operasi. Kemudian PCB ini hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang dapat bervariasi dari proses yang satu dengan proses yang lain. Bisa kita lihat pada gambarnya, yaitu gambar diagram PCB, yaitu terdapat pointer, kemudian proses state, kemudian proses number, program counter, registers, memory limits, list of open file. Kemudian kita masuk pada thread. Jadi thread ini merupakan sebuah proses program yang mengeksekusi thread tunggal. Kendali thread tunggal ini hanya memungkinkan proses untuk menjalankan satu tugas pada satu waktu. Jadi banyak sistem operasi model telah memiliki konsep yang dikembangkan agar memungkinkan sebuah proses untuk mengeksekusi multi-threads. Misalnya, user melakukan pekerjaan secara bersamaan, yaitu mengetik dan menjalankan pemeriksaan ejaan di dalam proses yang sama. Kemudian, thread ini merupakan unit dasar dari pengguna CPU yang terdiri dari thread ID, program counter, register set, dan stack. Jadi sebuah thread ini berbagi kode section, data section,
dan sumber dari sistem operasi dengan thread lain yang dimiliki oleh proses yang sama. Kemudian kita masuk pada single thread dan multi thread. Yang pertama yaitu single thread. Nah, proses hanya mengeksekusi satu thread saja pada satu waktu. Kemudian yang kedua multi thread. Nah, jadi multi thread ini proses yang dapat mengeksekusi sejumlah thread dalam satu waktu. Kemudian kita masuk pada model multi-threading. Nah, jadi dukungan thread disediakan pada tingkat user, yaitu user threads atau tingkat kernel untuk kernel threads. Jadi user threads ini disediakan oleh kernel dan diatur tanpa dukungan kernel. Sedangkan kernel threads didukung dan diatur secara langsung oleh sistem operasi, dan hubungan antara user threads dan kernel threads terdiri dari 3 model relasi, yaitu yang pertama model many to one. Jadi model many to one ini memetakan beberapa thread tingkatan pengguna ke sebuah thread tingkatan kernel. Kemudian pengaturan thread dilakukan dalam ruang pengguna sehingga sistem efisien hanya satu thread pengguna yang dapat mengakses thread kernel pada satu saat. Kemudian yang kedua yaitu model one to one. Jadi model one to one ini memetakan setiap thread tingkatan pengguna ke thread kernel. Jadi ia menyediakan lebih banyak konkurensi dibandingkan model many to one. Dan keuntungannya yaitu sama dengan keuntungan thread kernel. Dan juga kelemahannya model ini ialah setiap pembuat thread pengguna memerlukan pembuatan thread kernel. Kemudian yang ketiga yaitu model many to many. Model ini memultiplex banyak thread tingkatan pengguna ke thread kernel yang jumlahnya lebih sedikit atau sama dengan tingkatan pengguna thread. Jadi jumlah thread kernel spesifik untuk sebagian aplikasi atau sebagian mesin many to one ini mengizinkan developer untuk membuat user thread sebanyak yang ia mau, tetapi konkurensi atau berjalan bersama tidak dapat diperoleh karena hanya satu thread yang dapat dijadwal oleh kernel pada suatu waktu. Jadi one to one ini menghasilkan konkurensi yang lebih, tetapi developer harus hati-hati untuk tidak menciptakan terlalu banyak thread dalam suatu aplikasi, atau dalam beberapa hal developer hanya dapat membuat thread dalam jumlah yang terbatas. Oke, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.